menjadi rumah terbesar kedua bagi hiu paus setelah Teluk Cendrawasih di Papua. Sepanjang tahun, Teluk Saleh menyediakan plankton dan ikan-ikan kecil makanan whale shark. Dari 120 jumlah hiu paus yang ditemukan, ketika mereka lagi berenang kemanapun berkelana, 80%-nya itu pasti balik lagi ke sini. Walaupun termasuk keluarga hiu, spesies ini bukanlah predator sebagaimana hiu lainnya. Mereka sangat bersahabat, bahkan seringkali muncul di antara para penyelam. Barusan saya ketemu whale shark pas di depan muka saya. Jadi kita hadap-hadapan seperti ini dengan posisi mulutnya itu terbuka. Jadi pas kebuka kayak gitu memang besar sekali. Ukurannya itu bisa mencapai 1,5 meter. Hiu paus mendapatkan makanannya dengan cara menyaring sekitar 600 meter kubik air setiap jamnya. Air disaring menggunakan insang, sementara plankton, udang, ikan kecil, dan krustasi masuk ke dalam pencernaannya. Jadi ada 3 yang kita temuin. Yang pertama itu baby, yang masih baby itu ukurannya sekitar 4 meter. Dan yang besarnya itu kurang lebih 12 meter. Tujuan saya bersama teman-teman yang peduli kelestarian hiu paus tidak hanya berenang bersama saja. Secara berkala, teman-teman ini datang untuk melakukan monitoring. Bersama teman-teman konservasi akan melakukan rescue terhadap hiu paus karena badannya itu terlilit oleh tali. Salah satu kebiasaan jenis ikan terbesar di dunia ini adalah mencari makan di sekitar bagan. Hingga banyak kasus ikan ini sering tersangkut jaring nelayan. Sepertinya tidak terlalu terganggu sih dengan adanya lilitan itu, cuman ya kita kasih ya. Terlilit metal itu sampai luka, dibiarkan. Setiap tahun, hiu total mengalami pertumbuhan sekitar 20 hingga 30 cm. Jika dibiarkan, semakin tahun tali yang melilit akan semakin mencekik badannya. Seperti hewan laut lainnya, hiu paus juga nggak boleh disentuh sembarangan, kecuali tim konservasi yang memang punya tujuan dan juga misi khusus. Kayak tadi kita melakukan misi penyelamatan atau rescue. Hewan laut ini memiliki berbagai mekanisme pertahanan diri. Salah satunya sangat sensitif dengan sentuhan benda asing, termasuk tangan manusia. Jika sering disentuh, bisa berakibat iritasi, bahkan kematian. Selain itu, sentuhan tangan manusia akan mengakibatkan stres yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuhnya. Kalau dilihat-lihat, hiu paus itu permukaan kulitnya kasar seperti amplas. Jadi itulah alasan kenapa mereka nggak boleh disentuh. Karena bisa bikin hiu pausnya itu sendiri tidak nyaman dan membahayakan juga buat manusianya, bisa terluka. Kalau kena, tangannya itu bisa lecet atau tergores. Hari ini rasanya happy sekali bisa berenang bareng hiu paus. Karena ketemu hiu paus menjadi salah satu bucket list saya. Ikuti jejak saya, jejak beruang. Selain terkenal dengan landscape-nya, Bima juga dikenal dengan sebutan kota tepian air. Sekarang saya berada di Desa Laju, tepatnya di Teluk Waworada, sedang panen rumput laut.
Karena terlihat di sekeliling saya ini merupakan kawasan budidaya rumput laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teluk Waworada merupakan salah satu penghasil rumput laut yang cukup masyhur di Kabupaten Bima. Salah satunya Kecamatan Langgudu, yang mampu menghasilkan hampir 100.000 ton rumput laut per tahun. Tidak heran, karena hampir 90% warga Langgudu memilih menjadi petani ganggang laut ini. Jenis rumput laut yang dipanen kali ini, itu namanya kahanggajau atau rumput laut hijau. Masa panennya itu setiap 2 bulan sekali. Di dunia sekurang-kurangnya terdapat 12.000 spesies rumput laut. Rumput laut jenis Eugeuma cattani adalah yang paling populer dibudidayakan di perairan Indonesia. Segar banget kelihatannya. Kita langsung makan aja ya. Beneran. Enak. Kenyal dan kayak ada gres gitu pas digigit. Ini tinggal tambah es buah aja. Ya bang, sama sirup ya? Ya. Taruh aja garamnya sedikit bang. Mau panen, ini karena rumput lautnya itu besar-besar, makanya berat rasanya. Dan talinya juga panjang, jadi sampai ke ujung sana itu totalnya sampai 50 meter. Masing-masing alga ini diberi jarak 1 jengkal atau sekitar 20 cm. Artinya, dalam satu rangkaian sepanjang 50 meter, terdapat 250 titik rumput laut. Lokasi yang tepat untuk melakukan budidaya rumput laut itu memang di teluk, supaya rumput lautnya itu terhindar dari gelombang yang besar dan juga arus yang besar. Rumput laut ini juga ada perawatan khususnya. Nah, jadi kita membersihkan kayak gini-gini nih. Rumput laut yang tidak terpakai dan juga lumpur. Terus banyak lumut-lumutnya juga. Dan itu dibersihkannya setiap kurang lebih 1 minggu sekali ya Pak? Ya. Sampai benar-benar dipanen. Salah satu kendala bertani rumput laut adalah tumbuhan ini mudah rontok jika pertumbuhannya terganggu hama atau lingkungan yang kurang mendukung. Kalau usia panen itu 2 bulan, beda lagi dengan pembibitan. Nah, jadi bibitnya itu diambil dari rumput laut yang masih muda. Kurang lebih usianya itu 40 hari. Kayak gini nih. Nah, kalau 40 hari itu warnanya tuh masih hijau muda. Wah! Saya cuma bisa angkut begini. Berat.